Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Adam dan teman saya Sylvia Putri dari kelompok 8 di sini akan menjelaskan tentang apa itu eh, pendekatan keterampilan proses. Apa sih yang mendasari pendekatan keterampilan proses ini? Yang pasti karena ilmu pengetahuan itu berkembang sehingga para pendidik tidak mungkin mengajarkan semua kepada muridnya yang akan memakan waktu lama. Kemudian peserta didik juga harus aktif dan uh, dapat memperoleh pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dari dirinya sendiri. Kemudian pada usia psikologinya, di mana peserta didik lebih mudah memahami konsep-konsep dengan ditambahkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pendekatan proses merupakan hal yang wajib dalam pendidikan saat ini. Apa sih pendekatan keterampilan proses itu? Pendekatan keterampilan proses merupakan cara untuk mengembangkan berbagai keterampilan yang dapat menggerakkan untuk peserta didik menemukan dan mengembangkan fakta, konsep yang dapat menumbuhkan sikap dan nilai mereka. Itu adalah pengertian keterampilan proses yang diberikan oleh Semiawan. Lalu apa sih tujuan dari keterampilan proses ini? Keterampilan proses sendiri mempunyai tujuan yakni untuk meningkatkan proses belajar peserta didik saat pembelajaran berlangsung, sehingga peserta didik tidak hanya disuapi oleh gurunya seperti seorang bayi yang disuapi seperti itu, tetapi peserta didik juga aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik itu bertanya, berdiskusi, dan semacamnya, agar mereka lebih memahami hakikat tentang ilmu pengetahuan itu. Adapun cara untuk memberi peserta didik bekerja yaitu melakukan percobaan atau praktikum yang dapat membuat peserta didik dapat memahami proses beserta produk dari ilmu pengetahuan yang ia peroleh dari pengalamannya itu. Oke, dari sini keterampilan proses sendiri mempunyai beberapa definisi menurut ahlinya. Ya, ini yang pertama, Semiawan dan kawan-kawannya dalam Nasution 2017, ia mengatakan bahwa keterampilan proses merupakan keterampilan mental dan fisik yang berkaitan dengan kemampuan dasar yang dikuasai, dimiliki, dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan ilmiah. Dalam hal ini dapat membuat ilmuwan untuk berhasil menemukan hal baru. Kemudian yang kedua, dari Dimyati dan Mujiono bahwa pendekatan keterampilan proses ini merupakan panutan atau wawasan yang dapat mengembangkan keterampilan baik fisik, sosial maupun intelektual yang berasal dari kemampuan dasar peserta didik itu sendiri. Yang mana mereka berpendapat juga bahwa keterampilan yang dimaksud untuk mengembangkan bukan meniadakan instruksional di luar jangkauan kemampuan peserta didik. Kemudian dari Mujiono dan Muhammad Dimyat 1992 bahwa keterampilan proses belajar merupakan pendekatan yang dimaksud untuk peserta didik agar mempunyai sifat terampil dan mengolah apa yang telah didapatkan dari belajarnya, kemudian memberikan mereka kesempatan secara luas berupa menggolongkan, mengamati, meneliti, menafsirkan, dan mengkomunikasikan bahan yang telah dipelajari itu. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa keterampilan proses belajar dapat diartikan sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran dengan menekankan proses belajar itu sendiri yang mana melibatkan 4 aspek berkaitan dengan sosial, emosional, fisik, dan intelektual peserta didik yang berasal dari sumber peserta didik itu sendiri atau dari dalam. Nah, peningkatannya dapat dilihat dari peningkatan setiap siklus proses belajar tersebut. Peningkatannya ini berupa nilai rata-rata setiap siklusnya. Nah, untuk itu agar didapatkan hasil yang maksimal, maka keterampilan ini dapat diperoleh jika proses belajar dan mengajar
Peserta didik itu dapat mengetahui dan melaksanakan langkah beserta cara penyusunan terencana dalam pengajaran keterampilan proses yang sesuai dengan pendekatannya tersebut. Berikutnya yaitu ada karakteristik secara umum mengenai pendekatan keterampilan proses. Apa saja? Yakni yang pertama ada asas pelaksanaan kegiatan, yang mana salah satunya kegiatan haruslah sesuai dengan berpegang pada tujuan kurikulum, tujuan instruksional pengajaran. Terus yang kedua yakni berpegang pada peserta didik. Apa maksudnya? Maksudnya yakni setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga pendidik tidak boleh menyamakan antara peserta didik yang satu dengan yang lain, dan harus mengajari mereka sesuai porsinya dan sesuai dengan kemampuan belajar mereka. Yang ketiga yakni harus memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik dengan dorongan maupun penghargaan untuk dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Dorongan diberikan ketika peserta didik itu tidak mempunyai motivasi. Kemudian setelah mereka berhasil, mereka perlu diapresiasi dengan memberikan penghargaan. Yang nomor 4, pembinaan didasarkan pada pengalaman belajar peserta didik, sehingga pendidik juga harus mengetahui pengalaman dari peserta didik itu. Kelima, perlu diupayakan pembinaan yang mengarah pada kemampuan peserta didik untuk mengolah hasil belajarnya, baik itu berupa tes atau sebagainya. Kemudian, pendidik berpegang pada prinsip Tutwuri Handayani, atau semboyan ini biasa dipakai oleh Ki Hajar Dewantara ya, yang berarti yang di belakang mendorong, yang mana seorang pendidik itu tidak lagi seaktif mereka memberikan materi kepada siswa di depan, tapi mereka juga mengawasi dari belakang, yang mana peserta itu lebih aktif lagi kemudian, seperti itu. Selanjutnya berupa kelebihan dari pendekatan keterampilan proses itu sendiri. Apa saja? Yang pertama, peserta didik menjadi lebih aktif saat pembelajaran berlangsung dan mendapatkan konsep yang dapat mereka alami sendiri dalam proses pembelajaran, yang mana dalam ini sebenarnya peserta didik itu dituntut untuk aktif serta menggali sumber dari manapun, sehingga mereka membuka wawasan mereka sendiri secara luas, tidak hanya dari apa yang mereka dapat dari guru, seperti seorang bayi yang hanya disuapi oleh orang tuanya. Kemudian merangsang peserta didik dengan rasa ingin tahu serta mengembangkan sikap ilmiahnya, yang mana dengan aktifnya peserta didik, sehingga peserta didik akan memiliki rasa ingin tahu dan mereka akan menggali apa yang ingin mereka tahu itu. Yang ketiga, peserta didik itu memiliki pemahaman yang lebih mantap karena mereka mengalami proses belajar itu sendiri dan dapat memahami konsep dari pengetahuan dan pengalaman yang ia dapat sendiri. Nomor 4, yakni peserta didik terlibat secara langsung dengan objek nyata, sehingga mereka mempermudah pemahamannya. Dari yang kelima, peserta didik menemukan sendiri konsep mata pelajaran yang dipelajari. Keenam, melatih berpikir kritis kepada peserta didik, di mana saat peserta didik itu berpikir kritis, misalnya saja mereka menemukan sumber pembelajaran dari web ini dan web itu, mereka akan membandingkannya dan memilah mana yang benar dan mana yang salah, kemudian mengaplikasikannya pada saat pembelajaran, sehingga mereka dilatih untuk kritis dan dapat menanggapi masalah dan dapat membedakan mana yang benar dan yang salah, seperti itu. Yang ketujuh, yakni melatih peserta didik bertanya dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Dalam hal ini karena peserta didik dituntut untuk dapat memahami materi sendiri dan dapat lebih aktif daripada guru, maka untuk itu dalam diskusi peserta didik harus melakukan hal yang namanya bertanya.
sehingga mereka akan aktif dalam pembelajaran. Yang kedelapan yakni mendorong peserta didik untuk dapat menemukan konsep baru. Karena hasil dari proses berpikir kritis mereka dan konsep yang lebih paham dari cara mereka mendapatkannya dari pengalamannya sendiri, mereka uh, kognitif kemampuan kognitif mereka ataupun kemampuan daya nalar mereka akan meningkat seperti itu. Yang kesembilan yakni memberikan kesempatan peserta didik belajar dengan menggunakan metode yang ilmiah sehingga mereka tidak hanya menggunakan intuisi yang mana uh, tidak dijamin akan kebenarannya karena hanya menggunakan pengalaman yang sudah uh, dan tidak umum seperti itu.